Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raihan Agustian. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah dan Keguruan semester 5A. Nah, jadi teman-teman, maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ismatul Maula MPD. Nah, jadi teman-teman, pada video ini saya akan membahas tentang teknologi pendidikan. Nah, apa itu teknologi pendidikan? Mari kita simak videonya. Baik, sejarah singkat tentang teknologi pendidikan di Indonesia. Nah, sejarah teknologi pendidikan di Indonesia ini bermula dari alat bantu sederhana seperti papan tulis dan gambar dalam mendukung proses pembelajaran. Pada awal ke abad 20, muncul media seperti film, radio yang dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kemudian masuk ke era komputer pada tahun 1980-an. Menjadi pembelajaran yang edukatif menggunakan komputer. Kemudian teknologi pendidikan semakin berkembang. Masuk ke tahun 2000-an, komputer sudah berkembang pesat sehingga pembelajaran semakin mudah menggunakan teknologi-teknologi canggih yang bermula dari perkembangan komputer itu sendiri, seperti handphone, gadget, laptop, televisi, dan lain sebagainya. Itu semua menggunakan teknologi yang canggih dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, oke, baik. Nah, biasanya kan kalau misalnya di dalam kelas, guru menjelaskan menggunakan metode ceramah atau secara lisan. Nah, sekarang coba lihat di depan ada papan tulis dan juga ada spidol. Nah, ini adalah teknologi yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik atau siswanya. Nah, guru akan menuliskan di papan tulis tentang materi, misalnya tentang teknologi. Nah, jadi guru akan menuliskan poin-poinnya dengan judul, kemudian baru dituliskan poin-poinnya ada berapa. Nah, seperti ini. Nah, jadi guru menjelaskan seperti itu caranya. Nah, kebanyakan pada sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA masih menggunakan teknologi ini untuk menyampaikan materi. Nah, tetapi seiring berkembangnya teknologi, mungkin papan tulis dan spidol ini akan digantikan seperti videotron, infocus, atau layar proyektor. Nah, teman-teman, salah satu contoh teknologi pendidikan itu adalah di sebelah saya, yaitu televisi. Nah, televisi ini akan menampilkan gambar atau video yang berisikan materi yang akan disampaikan guru kepada siswanya. Nah, jadi guru-guru itu menggunakan televisi ini untuk menyampaikan materi kepada siswanya agar siswanya itu menjadi lebih mengerti terhadap materi yang akan disampaikan guru tersebut. Nah, sebagian siswa itu kadang merasa bosan karena beberapa guru lebih banyak menggunakan metode ceramah, bukan menggunakan teknologi. Nah, jika guru menggunakan teknologi seperti televisi ini, maka akan menarik perhatian siswa. Nah, siswa itu akan menjadi lebih tertarik untuk menonton. Wah, ada apa di gambar televisi itu? Nah, jadi mereka akan semakin penasaran dan akan semakin menggali informasi tentang teknologi tersebut. Nah, jadi guru itu harus kreatif dan informatif terhadap teknologi. Zaman sekarang teknologi itu berkembang pesat. Contohnya adalah AI. Nah, AI ini nantinya akan membantu guru dalam penyampaian materi terlebih. Nah, jadi semakin berkembangnya teknologi, tentunya kita akan semakin dihadapkan dengan berbagai jenis teknologi yang entah itu teknologi dalam pendidikan ataupun dalam pekerjaan manusia. Nah, teknologi ini mungkin akan membantu memudahkan pekerjaan manusia atau
mungkin akan semakin menyulitkan pekerjaan manusia. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita menggunakan teknologi itu secara bijak agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang buruk. Nah, dampak teknologi ini bermacam-macam, ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Nah, berikut adalah beberapa dampak positif dan dampak negatif teknologi pendidikan. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang dampak positif teknologi pendidikan. Nah, satu, mempermudah akses belajar antara siswa dan guru. Nah, jadi guru dan siswa ini bisa mengakses materi kapan saja. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa dengan video pembelajaran yang lebih menarik, animasi, dan games. Nah, untuk yang ketiga yaitu mendorong pembelajaran agar mandiri. Siswa dapat belajar secara mandiri sehingga guru hanya perlu memantau gaya pembelajarannya. Nah, yang keempat yaitu memperluas wawasan dan sumber belajar. Banyak referensi yang tersedia secara online di internet sehingga siswa akan menjadi mudah untuk belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari teknologi pendidikan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang dampak positif teknologi pendidikan. Sekarang kita akan membahas tentang dampak negatifnya. Nah, ada banyak sekali dampak negatif dalam teknologi pendidikan ini. Nah, jika dampak positifnya tadi membantu memudahkan siswa dalam proses pembelajaran, maka dampak negatifnya ini berbanding terbalik dengan yang tadi. Nah, apa saja dampak negatifnya? Yang pertama yaitu siswa akan menjadi tergantung pada teknologi, sehingga siswa akan menjadi malas belajar tanpa bantuan perangkat digital. Kedua, kurangnya interaksi sosial langsung, sehingga interaksi sosial sangat minim terjadi antara guru dan siswa. Nah, yang ketiga yaitu gangguan konsentrasi dan banyak distraksi seperti media sosial atau game ketika menggunakan gadget. Nah, untuk yang keempat yaitu kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa akan mendapatkan akses ke teknologi, sehingga koneksi internet yang kurang memadai akan mencegah pembelajaran terjadi. Nah, jadi itu tadi ya dampak negatifnya dan juga dampak positifnya. Oke, baik. Nah, kalian pernah menonton serial Upin Ipin bukan? Nah, di situ Cikgu Melati ada memberikan tablet kepada Upin Ipin dan kawan-kawannya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, jadi di situ Cikgu Melati memperkenalkan teknologi berupa tablet kepada Upin Ipin dan kawan-kawannya. Nah, di dalam tablet itu tentunya ada ilmu pengetahuan, aplikasi yang memungkinkan Upin Ipin itu belajar dari tablet tersebut untuk memperoleh ilmu. Misalnya seperti matematika, sains, ilmu pengetahuan sosial, dan lain sebagainya. Nah, semua materi pembelajaran itu tersimpan dalam satu tablet. Jadi, mereka tidak perlu repot-repot atau susah-susah lagi dalam mencatat materi pembelajaran yang diberikan guru, karena semuanya sudah tersedia di tablet itu. Nah, begitu mudahnya teknologi sekarang dalam menyampaikan ilmu kepada siswanya. Nah, jadi sekarang sudah paham kan kenapa teknologi pendidikan ini sangat bermanfaat sekali digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, itu dia. Guru dan orang tua harus benar-benar memastikan bahwa teknologi ini benar-benar digunakan dengan sepenuhnya oleh siswa, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam proses pembelajaran, siswa menggunakan teknologi untuk memperoleh ilmu lebih banyak lagi. Nah, di dalam teknologi itu seperti TV, radio, laptop, infocus, dan handphone menyimpan banyak sekali informasi. Namun, jika tidak benar-benar dimanfaatkan secara maksimal, maka siswa tidak akan pernah mendapatkan manfaat yang sejati dari teknologi ini. Nah, jadi kesimpulannya, teknologi itu bukan sekedar alat untuk proses pendidikan saja, melainkan banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil dari teknologi ini. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga memiliki batasan atau efek samping. Makanya, bagi anak-anak, itu mungkin harus dibatasi agar tidak mereka salah gunakan dalam menggunakan teknologi tersebut.
Misalnya ketika bermain game, anak-anak lebih cenderung untuk lupa waktu, sehingga teknologi disalahgunakan oleh anak-anak untuk bermain game saja. Padahal teknologi itu mempunyai banyak manfaat jika kita bisa bijak menggunakannya dan tidak disalahgunakan lagi. Hai. Jadi anak-anak, kalian jangan lupa untuk belajar rajin-rajin ya. Nah, teknologi ini kan sudah membantu kalian demi pembelajaran yang lebih menyenangkan dan juga pembelajaran yang lebih asik lagi. Namun kalian itu masih bandel ya dalam menggunakan teknologi. Makanya guru-guru juga harus bijak dalam menggunakan teknologi agar anak-anak juga tidak semena-mena terhadap teknologi ini. Mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf segala, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah seperti barusan tadi. Nah, yang salah datangnya dari saya sendiri dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.